Halo guys, pernah nggak sih kalian merasa terlalu dikendaliin sama kekurangan-kekurangan yang kalian rasain di dalam hidup kalian? Cari kerja biar nggak kurang makan, bangun relasi sama orang lain biar banyak temen, berusaha jadi yang terbaik biar nggak diremehin sama orang lain. Akibatnya, banyak dari kita melakukan hal-hal terfokus hanya pada untuk kenyamanan dan keamanan saja. Dan kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai sama diri kita. Atau mungkin kita merasa, loh kok diriku gini-gini aja sih? Kok hidupku stagnan? Nah, tahukah kalian bahwa permasalahan kita ini pernah dibahas oleh psikolog? Salah satu psikolog terkenal adalah Abraham Maslow. Lebih tepatnya dalam teori hierarchy of needs. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori ini. Mulai dari pengertiannya, fungsinya, dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa merasakan hidup yang seutuhnya. Oke, so apa itu arti hierarchy of needs? Nah, mungkin sebelum kita ngebahas teorinya, bisa nih kita ngebahas sedikit tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik. Dan dulu dia tuh pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia nyari tahu hal-hal apa aja nih yang bisa ngebuat hidup seseorang itu bahagia, meaningful, dan apa yang bisa dilakuin demi mencapainya. Nah, Maslow itu menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu, yang sebenarnya pada waktu itu belum bisa dijawab sama ilmu yang lainnya. Nah, ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs. Bisa dilihat di gambar ya. Sesuai namanya, teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow ya, kebutuhan di level bawah memang itu sedikit banyak harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Well, nggak 100% tercapai juga nggak apa-apa. Asal orang tersebut udah ngerasa cukup, mereka bisa naik ke level hierarki yang selanjutnya. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar di level bawah, yaitu kebutuhan tubuh, misalnya makan, minum, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di level kedua, ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu ngerasa bahwa kita perlu melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakuin adalah biasanya nyari kerja, nabung, bayar asuransi, dan lain sebagainya. Nah, Maslow nyebut level pertama dan kedua ini tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Lanjut ke level 3. Ini seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa ngepuasin kebutuhan ini biasanya keluarga, teman, pacar, komunitas gitu. Habis itu kita naik lagi ke level yang keempat. Kebutuhan akan harga diri, self-esteem, yaitu apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin makin percaya diri. Misalnya jadi juara lomba, atau atlet terkenal, karir bagus, dan lain sebagainya. Nah, level yang ketiga dan keempat disebut sebagai psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya, hidup seutuhnya. Nah, di dalam tulisannya, Maslow sendiri bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Dengan kata lain, setiap orang itu sebenarnya harus tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen dilakuin. Selain dikelompokkan jadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, 4 kebutuhan terbawah yaitu kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan self-esteem itu masuk dalam kategori kebutuhan yang didorong sama
rasa nggak puas, rasa bahwa kita kurang sesuatu atau singkatnya adalah rasa takut dan cemas. Misalnya, kita makan karena lapar, ingin dihormati karena takut diremehin, pengen dicintai karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya disebut sebagai needs, deficiency needs, atau kita butuh karena memang merasa kurang. Nah, yang satu paling atas tentang aktualisasi diri itu dikendaliinnya sama perasaan dimana kita pengen hidup sesuai potensi kita. Jadi tujuannya itu nggak cuma untuk merasa aman saja, tapi juga untuk merasa puas karena udah berusaha mengembangkan potensi kita. Motivasi ini disebut sebagai be needs atau being needs, yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Well, sebenarnya mungkin teori ini terlihat simpel dan jelas juga bahwa kita emang butuh hal-hal yang disebutin gitu. Tapi pada kenyataannya, seringkali orang-orang nggak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada orang-orang yang bersikap nggak acuh sama kondisi finansial mereka dan cuma fokus ngelakuin apa yang dirasa ngebuatnya bahagia. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, sangat materialistis gitu ya. Sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan sebagainya. Dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow, sebenarnya gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah. Kita perlu sadar bahwa hal material dan psikologis harus seimbang, kalau menurut Maslow ya. Selain itu, kita mungkin secara nggak sadar lebih sering dimotivasi sama D needs dibandingkan dengan B needs. Sehingga kita hanya fokus sama gimana biar ngerasa aman dan nyaman. Padahal, secara nggak sadar, kita juga sebenarnya perlu untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, bisa jadi karena hal-hal itulah kita ngerasa hidup nggak bermakna dan mungkin nggak berkembang gitu. Terus, gimana cara buat kita mengaplikasikan teori ini biar kita bisa hidup seutuhnya? Well, kita bisa jadi fleksibel tapi juga stabil gitu. Jadi, seimbang. Teori piramida kebutuhan Maslow ini menekankan bahwa kita butuh melakukan hal-hal yang kita inginkan untuk aktualisasi diri. Tapi, di saat yang sama kita juga butuh hal-hal yang materialistis, kayak misalnya uang, makanan yang cukup, kesehatan, dan lain sebagainya. Singkatnya, kita butuh berkembang tapi juga butuh ngerasa aman. Nah, cara mencapai kedua hal ini adalah dengan memiliki goals yang stabil dan tetap fleksibel di dalam mengeksplor diri. Maksudnya gimana? Goals yang stabil berarti mengetahui keinginan kita supaya kita nggak terombang-ambing sama perkembangan yang ada di sekitar kita atau pendapat orang lain. Jadi, kita perlu tahu nilai dan tujuan apa yang kita pegang agar kita yakin bahwa kita udah punya apa yang dibutuhin untuk mengembangkan diri. Banyak orang nggak tahu nilai apa yang mereka pegang, sehingga jadinya mereka nggak pernah merasa aman atau merasa cukup, selalu merasa kurang, ngerasa hampa gitu. Misalnya, ngelihat orang lain nilainya lebih bagus, langsung ngerasa bodoh, atau ngelihat orang lain gajinya lebih gede, langsung ngerasa miskin. Padahal, tiap orang punya tujuan dan nilai yang beda, jadi usaha yang dilakuin juga beda-beda. Kalau fleksibilitas artinya kalau mau mengekspos diri kita ke berbagai pengalaman dan apa yang tersedia buat kamu, cara tahu potensi kita adalah dengan bertanya ke diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah sadar apa yang mungkin jadi potensi kita, pilih pengalaman-pengalaman yang berkaitan dan membuat kita antusias. Dalam prosesnya, biarkan pengalaman itu ngebawa ke pengalaman-pengalaman baru yang dirasa sesuai dengan diri kita. Pada dasarnya, kita juga butuh rasa aman, cuman proporsi keduanya memang berbeda. Kalau kata Maslow, kebutuhan aktualisasi diri itu cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Kalau bingung, ya balik lagi aja ke piramidanya. Kalau udah merasa memenuhi kebutuhan dasar, berarti alasan takut itu mungkin simply karena orang itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Kalau gini, lebih baik kita beranikan diri dan hadapi tantangan yang ada. Apakah kita sudah melakukan hal yang ingin kita lakukan? Kalau kita masih hidup di jalan yang tidak kita inginkan, kita bakalan sulit mengekspresikan diri kita. Ketika kita terpaksa melakukan sesuatu hal, ada kemungkinan besar kita merasa nggak jadi diri sendiri dan nggak punya kebebasan. Padahal,
Menurut penelitian, ekspresi diri dan perasaan bahwa kita punya kebebasan itu penting untuk kita miliki. Biar apa? Biar kita mampu memilih hal yang membuat kita berkembang, bukan sekedar mengurangi rasa takut. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak tentang teori piramida kebutuhan, hierarchy of needs oleh Maslow. Mulai dari artinya, pembagiannya, sampai pada gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya akan mengutip kata-kata Maslow yang mungkin bakal menginspirasi kita semua. Nah, kutipan Maslow ini maknanya adalah, ya kalau kita mau damai dengan diri kita sendiri, ya lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan potensi kita, gitu ya guys. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan Anda setidaknya 1% setelah menonton video ini. Saya Imelda Indriani Alfiah. Thanks.